Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai virus influenza, yaitu virus penyebab infeksi saluran pernapasan yang mudah menular dan sering terjadi di masyarakat. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman singkat dan jelas mengenai virus influenza serta dampaknya bagi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Rahim. Saya Oktavia Rahmadina. Saya Marasa Nurul Maulida. Saya Dera Angelina. Saya Maria Yuliana Bergitio. Saya Feby Triana Malia. Hmm, Sebelumnya, kita akan membahas tentang definisi virus influenza. Virus influenza adalah virus RNA yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, mulai dari ringan hingga berat, dan dapat menimbulkan komplikasi serius pada kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Virus ini termasuk dalam famili orto, ortosi, Orthomyxoviridae dan bersifat mudah bermutasi, sehingga infeksi dapat terjadi berulang walaupun seorang pernah terinfeksi sebelumnya. Ciri utamanya yaitu virus RNA untai tunggal, single-stranded RNA, memiliki selubung lipid, menyerang epitel saluran pernapasan atas dan bawah. Jenis-jenis virus influenza. Yang pertama, influenza A, menyebabkan paling umum dari wabah, flu, dan pandemi global. Subtipe virus ini seperti H1, N1, dan H3N2 sering berubah menyebabkan kebutuhan vaksin yang berbeda setiap tahun. Yang kedua, influenza B umumnya menyebabkan wabah yang lebih lokal dan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan influenza A. Yang ketiga, influenza C penyebabnya gejala flu yang paling ringan dan tidak menyebabkan wabah. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur virus dari si influenza. RNA, selubung lipid, HA, NA, serta M2 ion channel. Virus influenza memiliki mater genetik berupa RNA dan dilapisi oleh selubung lipid yang membantu melindungi virus. Pada permukaannya terdapat protein hemaglutinin yang berfungsi membantu virus menempel dan masuk ke sel inang. Neuromidase yang membantu pelepasan virus baru dari sel, serta M2 ion channel yang berperan dalam proses pembukaan virus di dalam sel agar RNA dapat dilepaskan. Kemudian masuk ke mekanisme kerja virus influenza. Yang pertama itu ada attachment. Jadi virus influenza menempel pada sel inang melalui protein hemaglutinin atau HA yang berikatan dengan reseptor asam sialat di permukaan sel. Kemudian entry, setelah menempel, virus masuk ke dalam sel inang melalui proses endositosis. Kemudian ada uncoating, di mana di dalam sel, protein M2 ion channel membantu pelepasan RNA virus dari selubungnya, sehingga siap digunakan untuk replikasi. Jadi replikasi RNA virus mengandalkan diri, kemudian membentuk salinan materi genetik baru di dalam sel inang. Lalu terjadi lagi sintesis protein virus, sel inang digunakan untuk memproduksi protein-protein virus seperti HA dan NA. Dan terakhir ada assembly dan release, di mana komponen virus itu dirakit menjadi virus baru, kemudian dilepaskan dari sel inang dengan bantuan neuromidase atau NA untuk menginfeksi sel lain. Selanjutnya ada pengertian obat influenza. Obat influenza merupakan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati infeksi virus influenza. Obat antivirus influenza dirancang untuk menargetkan tahapan tertentu dalam siklus hidup virus sehingga dapat menekan perkembangan virus di dalam tubuh. Obat influenza tidak sama dengan antibiotik, karena antibiotik hanya bekerja terhadap infeksi bakteri dan tidak efektif terhadap virus. Penggunaan antibiotik pada infeksi influenza tidak memberikan manfaat terapeutik karena influenza disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Secara umum,
Obat influenza bekerja dengan menghambat replikasi virus influenza di dalam sel inang, sehingga dapat mengurangi keparahan gejala, memperpendek durasi penyakit, serta menurunkan risiko komplikasi jika diberikan pada tahap awal infeksi. Di sini ada jenis obat influenza antivirus. Beberapa obat antivirus yang sering dibahas dan digunakan dalam terapi influenza antara lain oseltamivir, zanamivir, peramivir, dan baloxavir. Marboxil, oseltamivir, zanamivir, dan peramivir termasuk inhibitor neuramidase yang bekerja dengan menghambat pelepasan partikel dan virus baru dari sel yang terinfeksi. Sementara itu, baloxavir marboxil merupakan inhibitor edunuklease yang menghambat proses transkripsi RNA virus influenza sehingga replikasi virus dapat dihentikan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja obat influenza. Poin yang pertama yaitu inhibitor neuraminidase. Obatnya ada oseltamivir, zanamivir, dan peramivir. Bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase virus influenza A dan B sehingga virus baru tidak dapat keluar dari sel inang dan penyebaran virus terhenti. Kemudian yang kedua ada inhibitor kanal ion M2. Obatnya yaitu ada amantadin dan rimantadin. Bekerja dengan menghambat protein M2 virus influenza A, mengganggu proses atau unclotting sehingga materi genetik virus tidak dilepaskan dan replikasi gagal. Kemudian yang terakhir yaitu inhibitor endonuklease. Obatnya yaitu balokavir dan marboxil. Bekerja dengan menghambat enzim endonuklease virus sehingga sintesis mRNA dan replikasi virus terhenti sejak tahap awal. Lanjut, di sini ada perbandingan mekanisme kerja virus influenza dan mekanisme kerja obat influenza. Untuk yang pertama, yaitu ada tahap penempelan. Untuk mekanisme kerjanya, virus menempel pada sel inang melalui protein hemaglutin atau HA yang berikatan dengan reseptor asam sialat. Sementara itu, untuk mekanisme kerja obatnya itu belum ada obat antivirus yang secara langsung menghambat tahap penempelan ini. Terus yang kedua ada tahap untuk masuk ke sel, yaitu untuk mekanisme kerja virusnya, virus tersebut masuk ke dalam sel inang melalui proses endositosis. Sementara itu, kalau mekanisme kerja obatnya itu tidak menjadi target utama pada virus influenza atau pada obat influenza. Terus yang ketiga, unclotting atau pemecahan. Untuk mekanisme kerja virusnya, yaitu protein kanal ion M2 membantu pelepasan RNA virus dari selubungnya. Sementara itu, kalau untuk mekanisme kerjanya, menghambat protein M2 sehingga RNA virus tidak dilepaskan dan replikasi gagal. Terus yang keempat, di sini ada replikasi dan sintesis mRNA, yaitu untuk mekanisme kerjanya, RNA virus menggandakan diri dan membentuk mRNA untuk sintesis protein virus. Sementara itu, untuk mekanisme kerja obatnya yaitu dengan menghambat endonuklease sehingga sintesis mRNA dan replikasi virus terhenti sejak tahap awal. Virus untuk mekanisme kerjanya, komponen virus itu dirakit menjadi partikel virus baru di dalam sel inang. Sementara itu, mekanisme kerjanya itu tidak menjadi target langsung pada obat influenza. Yang terakhir yaitu ada pelepasan virus. Untuk mekanisme kerjanya, virus baru dilepaskan dari sel inang dengan bantuan enzim neuraminidase atau NA. Kalau untuk mekanisme kerja obatnya yaitu dengan menghambat neuraminidase sehingga virus baru tidak dapat keluar dari sel inang dan penyebaran akan terhenti. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih.